Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama IT Kampus ini ya, masih bersama saya Heri ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja dan lancar-lancar aja, meaningnya nggak ada masalah semuanya ya. Semoga normal-normal aja. Kalaupun ada ya, mari kita sharing sama-sama yuk di sini. Kita sharing komentarnya yuk. Oke. Jadi langsung aja, pada kali ini, pada video ini, di akhir tahun 2021 ini, ya tepatnya sekarang itu tanggal 27 Desember 2021. Apakah masih mining? Masih mining ya. Bagaimana VGA-nya? Bagaimana Bang sekarang? Kemarin ada juga nanya tuh. Gimana Bang, mau nambah armadanya atau enggak? Terkait untuk ETH 2.0 gitu kan, udah mau fix nih gitu. Ya, kalau dari kita lihat-lihat aja, perhitungan aja. Kita plannya buat jangka panjang atau ya main cepet gitu. Kalau kita sih main santai aja. Jadi ya angkut aja gitu. Lihat juga harganya, oke? Kemarin sempat turun tuh harganya. Lumayan agak turun, terus sekarang kayaknya mulai agak naik lagi dikit. Ya, gitulah biasalah. Kalau udah turun mulai panik, pada sell, pada jual ya. Kalau udah naik nanti pada bingung, mana nih. Oke, balik lagi ke topiknya. Jadi kita di sini mining, sorry ngeblur ya. Oke. Jadi kita mau update sedikit mining untuk 4 GB kita. Jadi mining 4 GB kita mining apa? Kita masih stay mining di Ergo. Kenapa stay di Ergo aja, Bang? Gitu ada yang nanya kan? Karena ya kita di yang lain tuh untuk coba-coba aja. Sebenarnya kita mining itu sebenarnya mau apa aja koinnya sih, asal itu koin masih profit gitu, itu bagus-bagus aja buat kita gitu. Karena kita miningnya ya hitungannya kayak gini aja, simpel gitu kayak gini. Kalau harga murah dapat koinnya banyak, ya biarpun banyak tapi harganya murah kan. Terus nanti kalau misalkan harga mahal dapat koinnya dikit, estimasinya kurang lebih sama aja gitu. Jadi kalian manajemen aja bagaimana. Ketika harga turun tuh manajemennya gimana, mungkin ditabung dulu, disimpan dulu, nanti kira-kira agak mahalan baru dijual. Nah gitu kan, itu lebih profit lagi tuh. Iya. Jadi di sini IT Kampus mau update sedikit ya, mining kire-hure kita lah, pokoknya kire-hure lah masih ya, dibanding suhu-suhu semua. Apalagi yang kalian ini lah, kebanyakan yang nonton ini justru lebih sultan gitu, karena miningnya gila-gilaan ya gitulah. Kalau kita masih kire-hure, kita masih receh-receh lah, cukup buat beli kacang atom lah, atau buat kuaci mungkin buat nonton bareng ya. Ya, di sini update-nya kita ada, gak usah sebutin VGA-nya, tapi kalau ada yang nanya, yaudah kita sebutin aja ya. Oke, ini 580, ini 470 yang custom itu ya, waktu itu pernah di custom. Sorry, kita memang agak gelap-gelapan ya, biar remeng-remeng gitu, kelihatan nggak nih? Oke, biar remeng-remeng. Ini 470 ya, yang fan-nya dari custom, pakai fan PWM 4000 RPM. Oke, yang ini 570 kacangan. Ini 470. Ini 580, ini 580. Ya, di sini ada lagi, di sini 470 gitu. 470 kenapa di bawah ya? Karena kalau taruh di atas sudah nggak muat, udah sempit. Kalau taruh di sudut sana, pernah taruh di sudut situ panas guys, kasihan deh. Jadi kita taruh di sini aja, paksa menjelang ya. Berantakan ya, memang berantakan gara-gara nih power supply ini. Nanti ada videonya juga untuk power supply ini. Power supply 2000 watt mining. Oke, jadi untuk update kita kali ini itu di Ergo, dan update juga settingan overclocknya nanti bakal kita tampilin. Oke, jadi ini totalnya ada 9 VGA ya, ada 9 VGA. 580-nya ada 1 2 3 4 5. 580-nya ada 5. Berarti 470-nya ada 470-nya ada 4. Ada 3 ya? 1 2 3. Oh ya, 3. 570-nya 1, tapi 570 ini kurang, nggak rekomendasi. Jadi kalau ada yang mau nyari juga, ini nggak usah deh, nggak rekomendasi. Ini dari ya, walaupun kalau emang dapetnya murah sih nggak apa-apa, tapi kalau saya sih nggak rekomendasiin lagi untuk ambil ini lagi. Ini Asus Expedition 570 OC, nggak stabil gitu. Kalau di speednya di atas nyaingin yang lain-lainnya. Jadi dengan kurang lebih 9 VGA ini itu speednya sekitar 600-an MHz untuk Ergo sendiri ya. Jadi satu VGA itu untuk 580 ini kurang lebih sekitar 68, ada yang kita set di 70. Ini Sapphire ini mampu 70, ini juga
ya 70. Dengan suhu, kalau misalkan suhunya masih adem, kita bisa set ke 70. Tapi kalau suhunya kira-kira udah agak panasan, kita bakal turunin sekitar 68, 69 ya. Kita pantau terus aja. Kalau suhu masih adem, ya normal, ya udah dengan fan kita nggak terlalu memaksakan fan dari VGA ya, karena saya nggak rekomendasiin. Makanya kalau lihat HEVO-S saya itu pasti tampilannya biru-biru masih, atau nggak kuning gitu, nggak ada yang merah. Karena fan bawaan VGA bakalan kita awetin. Termasuk yang ini. Kenapa dia ini awet nggak pakai fan VGA ya, nggak bawaan fan VGA? Karena ya kita mau nyimpen fan VGA-nya, jadi kita pasang fan untuk customnya aja. Ini sebagai kemarin uji coba juga, ternyata rekomendasi juga gitu, worth it juga gitu kan. Daripada ngabisin fan bawaan VGA-nya kan dengan harganya lumayan mahal, kita kasih fan kayak gini aja udah cukup. Yang penting kan buat mining. Yang penting adalah VGA-nya masih adem. Terbilang cukup adem dengan kayak gitu, oke? Oke, jadi untuk update kali ini bagaimana settingannya? Mari kita coba masuk ke HEVO-S-nya, yuk. Oke, ya, jadi langsung aja kita untuk ke monitornya. Ya, jadi oke. Ini kalau di Hero Miners itu terdeteksi 624 MHz. Tapi kalau untuk sebenarnya adalah sebesar 605. Ya wajar, itu namanya antara HEVO-S ke full itu pasti naik turun. Jadi kalau dilihat grafiknya kayak gini. Pasti dia naik turun gini ya. Sebenarnya ada sekitar 605, 604, 605 itu tergantung. Untuk settingannya bagaimana? Kita ada beberapa. Jadi kalau misalkan untuk 580 itu memang kita push sedikit karena memang sebenarnya 580 kalau video sebelumnya yang dulu saya pernah buat itu kan coba push memang itu agak susah gitu. Tapi setelah kita pelajarin, kita coba akhirnya ya udah nyaman aja dengan settingan kayak gini, kurang lebih kayak gini, dengan suhu ya nggak terlalu tinggi, masih aman lah, masih adem. Pokoknya di bawah 60 tuh adem. Ini kalau siang di bawah 60, kalau malam ya mendekati di bawah 50 lah kalau bisa, beberapa VGA aja. Oke, jadi di sini ada MSI, di sini Elpida, di sini kita pakai settingan 1290 dengan VDD-nya 1000. Ini yang VDD ini apa? Core Voltec ya. Pasti kalian udah tahu ya. Kalau yang belum tahu, ini Core Voltec 1250 core-nya. Core Voltec-nya 1000 kita buat. Kenapa kita nggak pakai Core State? Karena kalau pakai Core State otomatis itu ngelimitin daripada Core Voltec ini. Jadi kita pelajarin juga. Kalau misalnya Core State kan dia dari 1 sampai 7 gitu. Kalau misalnya kalian set 1 ya otomatis nanti core-nya dia nggak bakalan sampai ibaratnya segini. Karena core 1 itu kalau nggak salah cuman berapa? 850 kalau nggak salah. Gitu. Ya, kalau misalkan salah tolong komentar di bawah, tolong koreksi ya. Jadi, ya ini menurut saya gitu. Kalau menurut kalian gimana silahkan tulis di bawah. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Hujan, mudah-mudahan nggak terlalu berisik, oke? Lanjut. Jadi karena ini VGA yang cukup panas, jadi fan-nya kita naikin sampai 67 aja. Walaupun di sini deteknya sebenarnya adalah 64, ya kayak gitu. Gak tahu kenapa kalau di atas 60 sudah kayak gini. Kalau udah 60 benar 60 di sini juga 60. Tapi kalau udah di atas 60 bakal kayak gini. Gak tahu kenapa. Kalau kalian gimana, ya itu yang saya alamin kayak gini di beberapa rig saya. Kalau yang lain nggak tahu silahkan. Jadi untuk ini, oke, saya mau sharing juga. Jadi kemarin buat yang nanya, ada motherboard untuk H61, kita pakai H61, nih H61. Dan kalau sebelumnya terdeteksi pakai 6 VGA, sekarang kita pakai 3. Yang lainnya kemana? Ke sebelah. Oke. Jadi biar lebih gimana aja gitu. Kita nggak pakai itu lagi di motherboard yang ini. Oke, jadi untuk power color-nya settingannya kurang lebih sama, kita tambahin aja. Di sini saya tambah 5, ini tambahin 5 gitu. Sebenarnya untuk ngecek ini sebenarnya lebih berjelasnya kayak gini. Jadi kita cek untuk ininya, dia jalannya berapa. AMD kita pakai AMD Info ya. Cek. Nah, jadi bakalan ketahuan dia jalannya tuh di berapa sekarang. Nah, untuk yang ini oke, jadi untuk 1290 dia benar jalannya di 1000, untuk 1295 dia jalannya di 1006 ya, 1006. Dan untuk 1200 jalannya di 1000. Oke, untuk 470 ini memang dia nggak itu. Jadi memang dia bawaannya defaultnya kayak gitu. Jadi mau kita setting gimana, di sini berapa dia bakalan pakai segitu. Tapi tetap aja saya setting kayak gini. Jadi ini, terus untuk VGA yang lainnya gimana? Nah ini, di Sapphire sama yang ini, itu karena masih adem. Sapphire ini yang paling adem banget.
walaupun dia power draw-nya makannya banyak, ini sekitar berapa ya? Dia makan sekitar 120 sebenarnya. 120, 130, 140 sekitaran itu realnya. Kalau deteknya segini, biarpun lebih tinggi, tapi dia mampu speednya lebih tinggi dan stabil dan dingin, sejuk gitu, nggak terlalu panas. Jadi dia mudah-mudahan masih jelas ya. Jadi mohon maaf kalau kurang jelas, mudah-mudahan masih bisa didengar, oke? Jadi untuk 580 ini kita setting di sini 13, 10 untuk core-nya. Core voltage-nya 1025. Untuk memorinya kita samain aja, semuanya sama, karena untuk ergo ini yang dibutuhin adalah core voltage atau core ya. Core-nya yang butuh tinggi. Jadi dia butuh core-nya tinggi. Dia makan core, guys, makan core. Oke. Beda dengan ETC. Kalau ETC dia makannya memori. Walaupun butuh core juga, tapi nggak terlalu butuh, dia lebih ke memori. Untuk ergo ini kebalikannya, dia butuhnya ke core. Walaupun kalau kita setting memori tinggi juga bakalan ngaruh memang ke speednya, tapi itu nggak terlalu dominan. Lebih dominannya ke core. Oke, lanjut. Jadi untuk 580 ini settingannya. Nah, ini speednya sama ya. Jadi kita settingnya sama. Memorinya Samsung, yang ini Elpida, bisa mampu speed sama stabil. Untuk ini 470 ya standar. 470 itu kalau udah di atas 60 sebenarnya udah kenceng gitu. Biasa kita setting untuk settingan yang sebelum-sebelumnya itu settingan sekitar 63 ya, 63 MHz. Ini kita naikin dikit aja kita naikin ya, dikit aja. Bisa banyak-banyak sekitar 64 gitu. 65 bisa. Sebenarnya ini bisa di-push lagi tapi nggak terlalu rekomendasi. Jadi untuk jangka panjangnya biar aman segini aja. Udah cepet, udah kenceng ini, udah kenceng. Setara dengan 2060 kalau nggak salah ya. Oke, jadi ini 570. 570 yang saya bilang tadi Asus yang ini nggak terlalu kita rekomendasiin. Ini nggak stabil kalau speednya kita setting atas, paksa di atas. Kita kasih power banyak, nggak stabil. Suhunya terbilang masih normal tapi nggak stabil, dia suka nge-crash gitu. Walaupun kita kasih power yang lebih juga bakalan nge-crash. Beda dengan yang ibaratnya brand lain ya. Untuk brand lain floor colornya lumayan bandel, lumayan oke juga. Dan ini adalah yang kita custom fan-nya, makanya di sini deteknya fan-nya nggak jalan dan dia secara auto 47% nganggapnya, padahal ini nggak ada. Kalau kita cek di sini, oke, user AMD info. Kalau kita cek di AMD info, jadi VGA yang tadi 470 itu memang dia nggak detect nih ya. Dia memang nggak akan detect RPM-nya di sini karena kita nggak colokin dia ke pin VGA-nya. Kita nggak colokin powernya ke pin VGA-nya, tapi colok langsung ke power supply. Kenapa? Ya biar ngurangin beban si VGA-nya juga gitu. Biarlah nggak detect, tapi kita tahu speednya udah ketahuan dari PWM-nya. Walaupun kita nggak pakai PWM, kita langsung ambil kabel yang untuk positif negatifnya aja untuk colok ke Molex gitu ya. Oke, lanjut. Jadi untuk settingannya ini lanjut. Terus ini yang 470 yang tadi ini lumayan bagus. 470 kontrol ini sebenarnya Red Devil ya, yang pernah saya ceritain juga di video sebelumnya. Ini Red Devil, power color Red Devil. Kalau yang 470 yang satunya lagi ada nggak ya? Oke, yang ini Sapphire ya, beda. Oke. Jadi yang ini itu Red Devil yang pernah kita ganti pasta juga, kita ganti fan-nya juga, modif fan. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk modif fan-nya, silahkan lihat link di atas, nanti saya kasih. Dan untuk yang tertarik fan-nya bisa cek link di deskripsi di video itu, nanti ada untuk pembeliannya. Terus di sini ada 580 lagi Sapphire. Nah ini Sapphire juga. Kenapa yang ini nggak kita setting setara di atas? Kenapa? Karena si Sapphire ini tuh suhunya udah agak lebih tinggi dibandingkan ini, beda. Jadi walaupun brandnya sama, ya faktor usia juga ngaruh, faktor chipset juga ngaruh, sama ya, sama di sini. Faktor usia, faktor termompet gitu kan. Faktor fan-nya juga gitu, mungkin yang ini sudah agak gimana, jadi ya ini lebih panas gitu dibandingkan ini. Dan faktor lokasi sekitarnya juga, kalian jangan salah, kalian naruh VGA yang satu VGA-nya panas, sebelahnya itu bakalan akan ngefek juga, sedikit banyaknya akan ngikut panas juga. Jadi itu benar-benar di manajemen, lokasi VGA-nya di manajemen bagaimana ya, jadi suhunya harus merata, kalau bisa dingin semua gitu. Jadi kalau panasnya disalurkan, dikasih fan yang benar-benar terbuang gitu. Makanya kita butuh fan untuk ngebuang panasnya. Bukan cuma sekedar fan yang ngasih angin dia doang gitu, tapi emang
ada fan yang ibaratnya itu ngebuang panas, makanya kita fan depan belakang, sini sama di belakangnya. Di belakangnya nendang masuk ke VGA, yang di sini buang fan ke VGA-nya gitu. Maksudnya buang udara panas di dalam disedot, dibuang gitu. Oke. Jadi ini untuk settingannya ini 6945, ini insya Allah masih stabil, dan ini barusan memang kita utak-utak dikit ya. Dan yang ini unik, ini yang pernah kita review itu untuk ngetes motherboard jadul ya. Jadi kita tes motherboard ini adalah quad core. Ini masih LGA 775. Di sini ada kita kasih tanda nih. Ergo LGA 775 ya. Ini masih LGA 775 motherboardnya, dan kita pakai Intel quad core kuat ya, core tuh kuat 240 di sini. Ya masih jadul banget gitu kan, ini pada zamannya itulah. Dan motherboardnya memang sebenarnya kelasnya sih ekstrim pada zamannya dulu, LGA 775 bayangin. Dan di sini motherboardnya ini chipsetnya aja masih BIOSnya kita pakai 2009, nggak diupdate, males saya ngupdate. Nyari websitenya males, susah. Udah pakai aja lah, yang penting jalan mining, nggak peduli lah. Jadi beginilah untuk settingannya kurang lebih. Dan untuk watt di sini jangan dipakai watt yang di sini, bener nggak rekomendasi, karena AMD itu bener-bener ngawur wattnya. Memang dia di atas. Jadi kisarannya saya hitung, saya pasang juga itu untuk 9 VGA ini kurang lebih 1200-an watt, 1200-an watt sampai 1300 watt gitu, kurang lebih segitu. Yang banyak makan wattnya adalah si 580 nya, emang bener makan wattnya banyak, tapi sesuai juga dengan performanya, mampu dipush dengan ya speed optimal gitu. Gitu aja untuk video update kali ini, semoga bisa memberi kalian manfaat gitu, buat kita semua juga manfaatnya, buat saya juga. Kalau misalkan ada salah nyebut atau salah settingan, silahkan tulis komentar di bawah, kita diskusi bawah sama-sama. Yuk, saya juga nerima masukan kok, bahkan ada juga yang DM bagus kayak gini-gini, ya saya terima, saya respon gitu. Ada yang saranin pakai fan, ada kemarin pendinginnya pakai water oil ya. Iya, mungkin akan kita coba juga ke depan, mungkin kita usahain, nanti kita cari bahannya, referensinya, kalau cukup nanti kita coba praktekin. Kita belajar sama-sama. Intinya saya itu tertarik, saya tuh suka belajar, ibaratnya mencari tahu, belajar ya, mencari tahu lah, untuk mendapat sesuatu yang lebih baik, ataupun ya intinya kita sama-sama belajar gitu aja. Oke, gitu aja, udah sore, udah mau maghrib guys, saya udah mau pulang juga ya. Jadi gitu aja, semoga bermanfaat ya. Oke, sampai bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya, jadi kali ini kita mau menggunakan beberapa peripheral yang dibutuhkan. Pertama yaitu ada namanya smart plug dari Gardi ya, dan lain-lain juga ada, tapi teman-teman Gardi aja. Dan ini adalah referensi yang kita coba, ada satu VGA.